Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran. Saya tidak pernah mikir awakku. Tak penting awakku. Penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran. Ya sudah. Itu anakku itu ndonga iku mikir awakmu dhewe. Mulane ndonga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nak ndonga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang yo ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra wis. Pangeran yo paling wis dikai sithik ngono cukup wong. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu loh. Kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluknya mau swidik. Paling baris paling terakhir. Misalnya gini. Nahmaduka ya man huwa waladi la ilaha illa anta rahmanur rahim. Itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Kok nggo syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Yo wae. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus itu. Dia akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang seneng itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtutur. Itu kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau redu. Saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajat. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad, muni Sayyidina aja disoal. Baru kudungannya, wah. Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja. Doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuqsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifati Nabi? Itu belum doanya tuh.
Nah kamu kan enggak. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati wes gremeng tok titik. Seramutu tenan. Jangan gak bakat wali. Nah cara kula iku sisih dene. Kula yo sering ngamini dongane wong ngono niku, tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Nanti aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono berarti. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya. Ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kaya membaiki di jalan wajika azimi sultani la nuksi sanaan alaika anta kama asnita ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minka. Allahumma salli bi haqqi jabarutika wa bi khawsika kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jen ra bakat wali ngono iku dadine ngono iku. Ya dong ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah biar gue iling-ilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. Ojo kok nyebut kekasih pisan nyebut utangi 100. Berarti yen nek ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasih wong pira pisan, nyebut utang 100 dasar ra utang ngono-ngono kan. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban Nabi tahu ngorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini terus hada an ahli wa hada amman lam yutakhi min mati jenenge alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun Nabi itu ali terus harisun alaikum Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenenge apa? Haris, kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja, kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas.
Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud harus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya khisimun. Nah, aku ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi gue jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian, karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Allah, di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita, sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang itu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar. Tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Enggak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan lho. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini enggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh mau rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yaumatab jadu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang, wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tasyadu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyadu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai? Kan malaikat langsung tahu. Wah, ini hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami.
Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin. Kalau nggak ada nur, ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigu itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri. Kan, pemenang yang wudhunya mau dulit sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana-aneh pepes terus dulat-dulit tok. Oh itu soben ya itu. Kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Dan nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi. Malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mulane sakit kanjeng Nabi, mulane ana kiai saleh darani nek iso saleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelep-kelip itu. Dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah wa imma diumbasine neraka. Ya terserah rencanamu piye kon kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswadu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh kok ada semangat Pak. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%. Kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kok ada semangat kok ada ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang enggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngedikan qawamat al-min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuron wa ansimali nuron sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'ali nuron dan semua tubuh saya jadi nur. Saya Nabi sudah gitu. Ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'alni nuron dan doa semoga semua tubuh saya
Jadi itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap, apa dihitung nurnya saja. Wong instruksinya Allah kan yang ada nur, ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut. 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon. Kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat, itu sebaiknya nggak sempurna. Supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan. Wudhu yang sederhana. Yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu. Tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat. Biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu. Beberapa kali beliau wudhu, tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat urat. Tawaddu'a wudhu'an khafifan. Duna wudhu'ihi di sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat, asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Keyakinane jenengan niku wajah niku aurat mboten, wajah wong wedok. Ayo sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei semua kiai-kiai alim niku nate kula tangkleti, nggih sing alim. Indonesia iku ulama iku prakteke iku intikal madzhab, tapi tetep muni Syafi'iyah. Nah cara madzhab Syafi'i, wajahe wong wedok iku aurat kharijah salat. Jadi wong wedok nak sholat, iku wajahnya gak aurat. Tapi di luar sholat, aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran. Mereka mazhab apa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu mazhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine udah biasa jilbaban biasa wajahnya ketok. Dan niku nganggo mazhab Hanafi. Yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia. Termasuk Imam Suyuti. Nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa al-wajhu wal kafan. Apa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut nopo fitnah. Kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke masjid. Itu kan bingungkan malaikat, mau ditulis dosa itu ke masjid, mau ditulis taat itu buka aurat. Enggak tahu hitung-hitungannya gimana nanti. Bodoh itu barokahnya banyak. Coba barokahnya orang bodoh, akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, akhirnya bikin masjid di situ bikin. Kalau dia alim mungkin jadi ketua MUI di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Gus, di era sekarang ini terlalu banyak kiai. Jadi saking banyaknya kita yang awam ini bingung mana kiai yang benar, yang betul-betul benar menurut Allah. Mana yang seperti nampaknya benar tapi ternyata itu tidak seperti yang diinginkan Allah. Jadi cara pandang panjenengan ini bagi saya sudah luar biasa mencerahkan sekali. Jadi karena itu kami mohon, ini kebetulan ada ketua yayasan juga, ada Pak Rektor, ada baiknya kampus ini mulai mendekatkan tradisi keilmuan santri dan akademik, ngaji yang fundamental begini. Saya usul itu Bu, bagaimana 1 bulan sekali lah Gus Bahak kerso ke Semarang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga termasuk orang yang gelisah dengan realitas sekarang. Saya juga mau ngajukan permohonan kepada Gus Bahak. Permohonan yang paling ini, mbok jenengan nulis 1 buku, saya Muslim, saya happy gitu loh. Ini kayaknya pas banget ini. Jadi ben ora ketok kok serius banget beragama, saiki iki abot banget gitu. Itu yang ketiga, ini penting sekali bagi kita orang-orang tua. Zaman saiki golek anak iso ngalim kok Gus Bahak angel. Jadi saya ingin tolong Gus Bahak ceritakan sejujur-jujurnya bagaimana orang tua jenengan didik sejak kecil sampai iso koyo sampean sakniki. Cekap saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
Yang kedua, monggo. Mohon dibantu mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Baha, kula badhe tangkret. Jangan kayak ini ya. Untuk perempuan, hakikatnya menutup aurat niku pripun? Soalnya kula gadah teman niku rata-rata santri tapi kok mboten menutup aurat secara sempurna. Nah, kula pengen ngertos ilmune niku sing jelas pripun. Sampun. Ini sudah normal ya, pakai ini aja. Ini jawab yang Mbak dulu yang gampang gitu. Ya yang jelas itu satrul aurat itu ada yang fisik ya, kayak menutup aurat dalam mazhab Syafi'i kita tahu auratul mar'ah fis sholat itu ada pengecualian ilal wajah wal kaffain. Tapi kalau kharijah sholat adalah jami'u badaniha dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam sebagian ulama mengatakan ilal wajah wal kaffain tetap termasuk istisna di luar sholat. Itu dari segi fisik ya atau zahir. Tapi sebetulnya juga harus dilakukan satrul aurat secara maknawi, menutup sesuatu yang buruk. Artinya kan gini ya, aurat itu kan sesuatu yang buruk kalau kelihatan ya. Sehingga misalnya kasus di beberapa negara mungkin fisiknya sudah benar ditutupin tapi mungkin tetap maksiat. Tapi ada yang gugat, yang penting nggak maksiat meskipun buka aurat. Ya keliru, buka aurat sendiri sudah maksiat, itu malah aneh lagi ya. Tapi yang jelas filosofi hijab atau satrul aurat itu usahakan yang zahir maupun yang apa? Batin. Karena Indonesia itu memang agak unik. Saya sering ketemu peneliti dari beberapa negara, meneliti Indonesia itu paling pusing. Kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke masjid, itu kan bingungkan malaikat, mau ditulis dosa itu ke masjid, mau ditulis toat itu buka aurat. Nggak tahu hitung-hitungannya gimana nanti. Tapi memang ya sudah seperti itu. Yang jelas standar aurat ya kita tutupin sesuai standar mazhab Syafi'i maupun mengikuti yang tidak apa Syafi'i. Tapi filosofinya juga harus kita ikutin. Jadi dua-duanya harus kita ikutin sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Itu beda loh, perintah sama syarat itu. Sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Kalau sebagai syarat itu begini, syaratnya orang Islam tuh harus nutupi aurat begini-begini. Nanti kalau yang nggak gitu dianggap tidak Islam, itu menjadi ekstrim. Tapi kalau sifatnya perintah, ya perintah saja. Yang nggak melakukan paling banter dianggap fasikoh atau tidak solihah, tapi tidak sampai menjadi keluar dari Islam. Ya jadi gitu ya. Jadi karena apa ya? Ya sudah seperti itu. Obsesi kita tentu ingin kesolehan. Ingin kesolehan sebagai perintah. Saya ulang lagi, jangan biasakan kalau ada aturan itu sebagai syarat. Misalnya gini, kowe nak ora alim ra anakku, itu bahaya. Mosok ora alim terus ora anakku, karena rata-rata orang itu udah alim gitu. Nanti terputus dari bapaknya semua. Tapi hanya sifatnya perintah. Perintahnya seorang bapak ke kita supaya alim. Makanya ulama mengatakan perintahnya Allah. Perintah itu lebih rileks daripada disebut syarat. Karena syarat sekali nggak memenuhi menjadi ndak. Makanya Said Muhammad kalau ngarang kitab sering wajibat itu lebih ringan ketimbang apa? Syarat. Jadi beda kalau dalam filosofi ilmu itu. Jadi gampang perintah. Tentu yang nggak melakukan perintah itu ya kurang baik, tapi tidak sampai keluar dari apa? Islam. Karena perilaku kesolehan itu perintah, bukan syarat. Sehingga Nabi nanti ngendikan beberapa yang masyhur itu kan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Meskipun umatnya yang nggak benar ya tetap diaku sebagai umat. Jadi beda perintahnya Nabi sih, semuanya kalau bisa soleh, harus bisa soleh. Tapi tetap ini sifatnya perintah, bukan syarat. Nggak bisa kamu mengatakan syaratnya orang Islam itu dalam beraurat begini, syaratnya soleh nggak pernah maksiat. Memangnya Nabi nggak pernah maksiat? Ya saya kira demikian ya, cukup ya.
Lah kalau ini resikonya dia seneng saya, makanya bagus dia tidak seneng saya, jadi enggak. Jadi ini kalau seneng saya malah ngatur-ngatur gini. Ya. Terus soal ngaji di sini tiap bulan itu jelas tidak satu rutin karena kalau sampean sopan di mana-mana ngaji itu datang ke kiainya. Itu kalau Imam Malik ada pertanyaan kayak Anda dimarahin, al ilmu yu'ta la ya'ti. Jadi sumur itu didatangin, bukan sumurnya dipindah. Ini enggak sopan sekali. Terus menyangkut orang tua, kenapa saya alim? Itu juga enggak boleh dijawab. Rata-rata orang itu udah alim, masa orang tua seluruh Indonesia salah? Itu ada hikmahnya sendiri. Saya kali-kali ngaji, bodoh itu barokahnya banyak. Coba barokahnya orang bodoh, akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, akhirnya bikin masjid di situ bikin. Kalau dia alim mungkin jadi ketua MUI di Jakarta, nggak akan punya desa binaan. Jadi Allah mendesain ini sudah sempurna, sudah tidak usah protes, sudah begitu aja. Coba ada orang alim alamah, kira-kira itu kan nggak akan di pedalaman Kalimantan, Sulawesi. Barokahnya santri rodok bodoh itu akhirnya kerja di dalam hutan, kerja di kampung-kampung, akhirnya agama ada di mana? Kalau pinter semua, di Unisula semua jadi rektor nanti. Jadi Allah mendesain ini sudah baik, tidak usah dipaksakan sesuai versi kamu, nggak usah. Jadi ya sudah, memang seperti itu. Jadi dulu zaman sahabat itu, saya cerita sedikit. Nabi itu kalau muji Madinah itu sundel langit, kalau muji Mekah ya sundel langit. Tapi Sayyidina Ali keluar ke Kufah. Sayyidina Ali itu akhirnya pindah ke Kufah, ke Najaf. Karena pikirannya Sayyidina Ali, Mekah Madinah hanya baik secara bukah, secara tanah. Tapi di antara kebaikan Nabi adalah nasrul Islam. Akhirnya Sayyidina Ali milih ke Kufah. Andai kan sahabat tidak milih keluar dari Mekah Madinah sebagiannya, pasti Islam tidak menyebar. Karena semuanya tersentralisasi di Mekah dan Madinah. Tapi ada saja sahabat yang tetap nyaman di Mekah Madinah karena sholat di sana sebagaimana 1000 sholat. Ya sudah seperti itu, dilihat gampang saja. Akhirnya yang di Mekah Madinah ya tidak ngeritik yang keluar juga gak ngeritik yang di Mekah Madinah. Jadi yang alim tidak ngeritik yang bodoh apalagi jangan ngeritik yang alim. Yang jelas orang bodoh ngatur orang alim itu dosa itu yang. Keyakinane jenengan niku wajah niku aurat mboten, wajah wong wedok. Ayo sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan. Jadi lucu, makanya saya itu pernah survei semua kiai-kiai alim niku nate kula tangkleti, nggih sing alim. Indonesia iku ulama iku prakteke iku intikal madzhab, tapi tetep muni Syafi'iyah. Nah cara madzhab Syafi'i wajahe wong wedok iku aurat kharijah salat. Jadi wong wedok nak salat, iku wajahe gak aurat, tapi di luar salat aurat. Sehingga seharusnya semua kiai Indonesia ya cadaran, mergo mazhab napa? Syafi'i. Tapi prakteknya semua ulama Indonesia itu mazhabnya Hanafi. Jadi bojone, putri-putrine, santrine ya udah biasa jilbaban biasa wajahe ketok. Lah niku nganggo mazhab Hanafi yang diikuti oleh ahwalnya ulama seluruh dunia, termasuk Imam Suyuti, nafsiri ilama dhuhara minha wa huwa al-wajhu wal kafan. Napa wa huwa al-wajhu wal kafan. Fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin illam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhin. Sehingga untuk wajah dan kafain ini siapapun boleh melihat asal tidak takut napa fitnah. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gawe perjanjian mbek pangeran Gusti, ndamel perjanjian dong apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun niki pun niku. Terus deal, sebagai deal ini.
Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sa'tamne wong akeh haula itu tegese mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara iki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngakeh inna latariku alihatina li syairim majnun. Inna ana te kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzatihi iku tetep ing dalam hamzah aina mau te apa wae takut dama kang disi apa mang kados niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnune kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedua penyair majnune kang edan. Eli ajli qoli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Ini jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi. Wa saddaqa lan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Iljaina tegese ingkang teka kabeh bi iklan hak. Wa wa haqqu alla ilaha illallah ana pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladzaiqul adzabil alim. Pun kula terangaken ya terus mulai napa wa qalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Mun kula terangno kiamat iki, soal kiamat itu seru, ora usah ndelok. Nggih, kiamat itu seru, ora usah ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean bareng dihisab. Pertama sing dijak itu jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdhu itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangaken ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Bapak malih nggih. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fifus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean iki soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Ya jal misalnya kiai itu karena mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang, lah iya sing bener kok mau ngalah kan.
Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalah orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat tuh mujur ya lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Terus anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh, tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwaluma yuhasabu bil mar'un apa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya apa? Ringan. Ya pun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di kula waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadilah tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tok ilmu dadi ra ditakoki wae pangeran ora apa takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus srepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing mon-mon niku aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ketakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa sekacau kan. Nah, sementing kalau terangno ngeten ya. Niki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiye kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, apa tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Gerungono semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qablaan tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedantene kan biasa wis donga robbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Saya ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis roh wong akeh. Maksud ini kan cerita. Jadi kayak ngakuin apa Robbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Ndamel perjanjian dong, apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih, pun niki pun niku. Terus deal, soalnya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am.
Terus Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, apa Allah menjawab, na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab, na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni yo ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada nabi sebelumnya. Ini napa jenenge? Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Naam. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab naam. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya enggak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam lah. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turu sudah ada orang ngrasani wong enggak macam-macam lah. Iku ya insyaallah disepuro pangeran. Dadi ana wali, dadi wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, "Kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa?" "Donya wis rusak tok, patok mboten roh, Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira tok. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe ini sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang, no? Seimbang kepada alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa ambek sing kritik, mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono wis malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora paham wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al-mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai juga sisa korupsi akeh. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang KPK ini mulai disoal, jadi aman lah.
Sebab sing bener ndi sajane ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak wedi pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe ku aneh-aneh wae. Kowe ku wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis, lha iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep pemilu ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuwabe kowe mbok gantungno pejabat negara. Mengane tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono ra keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nah, ono adab itu mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat yadaka itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Anut umumnya wong akeh. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, nara melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warnanya nakal-nakal. Karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nak ono masjid ra ono menawarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara nih, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu ora. Tapi baru kayak ada menaranya kan? Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan karena yang nolong itu bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Nggak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan kan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean ya tulis saja. Misalnya sampean nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena bisa penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa.
Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Enggak apa-apa. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli saraf. Nah, lo buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun sewu saya tidak sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sampean nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya nggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy ke sini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani Abdi Amanaf ke sini, ya bani Fihr ke sini. Terus saya ini adalah an-nadhirul mubin. Saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbannaka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabbat yada abi lahabi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri. Jadi Nabi seklunak-klunus. Ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, gak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawame, kumpulane pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ya ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Lane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek ndek cara sitok ora mesti, kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Peloso, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya. Tak anter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Engko ora mau klunak ora jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu. Ahli Fathul Qorib sampai bab salat. Tulis saja jujur. Maaf tapi hanya sampai bab salat. Tulis saja. Ada maafnya bareng, maaf. Tapi sampai bab salat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan. Larian mondok jenengan 2 tahun. Tapi ning pondoke mau 3 bulan. Mulane ngajine tok bab salat. Enggak apa-apa.
Lho itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, engkau tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu. Ketika ada ayat Wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi. Kok masih belum kelihatan? Wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu. Berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku dadi masangi benang. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya ku kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Memang ikut tak? Masa itu? Mergo gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksud iki kurang sithik terus turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata jawab apa? Minal fajar. Itu lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya orang digandeng. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya hanya, saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh, iku jek piro? 24, kira-kira ya selawe digawe 20.000. Wis 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok surwame. Wis pokoke rame lah walhasil. Itu tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Gak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri sing penting rame. Maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Gitu Islam tahlil sitok Islam sunnah Rasul enggak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah. Masjid kontrakan ning Korea. Ning kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu. Enggak tahu itu cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu enggak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat.
Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah, tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti gus badhe Jumatan, mlebu bar pas aktif wae wong ayu. Meh wera Jumatan. Mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main, ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Sudah Jumatan apa ning kene wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta Gus ini? Ya aku muni. Ya segelem Jumatan ku apik. Wong sedhi dilakoni kok takok dosa ta Gus. Oh raimu kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Tapi itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali itu. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung Habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu enggak masalah. Sampean niru sing kedonyan mawon sing luwih gampang napa? Lho nggih to, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedonyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab salat terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso kan. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane salat sing batal apa ngentut roh dene. Aduh. Ilmune kok roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal salat apa jek roh dene. Ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab yauma rasdil kiblat wis ora ngara iso. Atau nganggo komputer, delok. Nganggo jam, nganggo kompas. Padahal ana ilmune yauma rasdil apa? Kiblat. Di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Ora ngara iso nek ngono niku ora ngara iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini. Oke lah, kalau yang enggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan. Oh ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe. Wong kok aneh. Iku berarti kalau karo kowe seneng dokter, konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Dan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha wong jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahire iku piye karepe? Sesuk gak takok pisan matiku kapan to. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok, Dok, kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Nak kowe seneng wong alim yo ngaji titik. Nah kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu mbok delok seneng wis sudah gitu aja. Ora wong alim yo ngono ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Waneh iku dudu obatno ngono, yakin ngono. Maksudnya bu sing profesional, maksudnya sing rontok bener sidik lah, jadi wong aja bener nemen-nemen gak mungkin, wis pokoknya bener sidik-sidik.
Makanya kemarin ngaji apa Nasoihul Ibad kan gitu. Mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji. Ora kok mujalah satu ulama utawa sowan matekno wong ngene tuh. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kathah. Kuwi jaga masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak. Nah, hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyangking pundi? Kok jenengan dermemel nglafadzno apa? Sing kalimate sing jelas kan apa nak dermemel mandi, nak jelas kok ora mandi ku piye? Takono. Aku ya guru pun mbek dukun. Wong kalimate ra jelas kok mandi. Nak jelas gak mandi. Kalau nak jelas kita bodoh nih. Ayo gumun mantra itu. Mesti kak. Wah rungokno tenanan kalimatnya terus lah jelas. Dukun-dukun dulu. Lu kok mandi? Nak jelas malah. Mandine tenan ora ya ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media. Itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat kan. Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea. Pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea. Loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat itu didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud itu digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar. Waktu sholat, dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris. Gitu. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah, karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris al-Muhasibi itu orang alim allamah. Dia ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad, ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung tertarik. Saya tak contoh wae, misalnya gini, kowe sekarang rasa bareng dadi wong soleh biasa wae. Aku ana gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia maca hindari apa gambare? Enggak jawab ya, kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya ndi terus didelok. Terus sing dieling-eling ora hindarine tapi sama.
Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadl Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan tuh, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, jadi bus warga mereka fadl pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi, sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Rukinus gak tahu, eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini, malah jadi eling. Orang eling tulisannya eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Lah iya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan. Nah, sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah, itu sebenarnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Dong toh. Lah ya mulane ku dadi perdebatan, kok kaya iya kaya ora. Juga tuh gale gini misalnya, kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer. Lu cari yang begini, pusing kan kamu. Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita madzhab Mu'tazilah, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini, enggak maksud jenengan itu ngelarang apa dukung. Pokoknya mergo mangkel. Dari Imam Haris, yo aku pokoknya ngomong ngono ae pokoknya. Terus akhirnya Imam Yus nangoten kita arahe jenengan mboten sedo ngarang. Makanya Haris Al-Muhasibi akhirnya enggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firaq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Ya coba mau apa coba? Misalnya kamu bela tahlil, nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini gini. Terus hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. Mana nak cari ceritanya Mbah Mun lucu. Mbah Mun itu mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul akeh wong ayu. Itu dulu babahnya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana terus gak pulang ke sarang. Itu diantara mbah-mbahnya Mbah Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana gak pernah pulang ke sarang. Lah Mbah Mun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga, dari saudara yang gak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati, mun nak mondok ujo geman dolan ning Bandar Kidul. Gak akeh wong ayu. Akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya aku ajune nganti sepiro kok nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lalu kata Mbah Mun, tak angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya itu kalimat itu pancen ribet. Kalimat itu ribet pancen. Coba milih mana coba? Jong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? Bahaya kan. Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada bareng delok ning kono ya nak terus mulai nak ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian
Mesti pembaca itu nggak bisa kamu kendalikan. Nah, itu juga rawan hisab. Makanya berat. Pokoknya walatus aluna yauma idzin anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Haris Al-Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hambal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fikih ini, sama tak bedai. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat? Nggak, jawab saja. Latihan pinter. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi? Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada yang mengatakan tidak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhatab, yang tidak dimampui manusia. Masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin. Butuhnya Allah itu mau wong muni yotok nurut. Senajan to gak mungkin. Ayo Hen, Gunung Merapi angkat Hen. Nggih Gusti, siap. Langsung melawayu moro. Wih Allah wis seneng, wah nurut aja iki. Tapi ya kemungkinan cek goblok ora takok sik. Kita kan tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kira-kira nak Hen Gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, kue langsung melayu apa ngangkat. Potensinya kan kok goblok kayak ngono ora takok. Bicarane kok. Tapi ya mungkin dilembek pangeran. Cek nuruti, ora paham-paham belas melayu. Ki milih ndi? Status sing ngene iki nurut apa goblok? Jawab, nurut apa goblok? Ya nurut goblok. Ya aja ngono lah. Kita ndak pernah tahu. Mulane tetap pada akhirnya kita itu wain adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang nggak ngerti. Ya sudah biasa ya. Kalau kita tak tahu sesuk isih urip to ora. Mungkin jawab. Muni roh iku nyatane yo koyo roh. Muni roh yo ora roh nak mati. Mulane sudah. Kadang takoki sesuk iku jeng yo ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang wa alam, Mbah, insyaallah. Ya karena memang ya enggak pernah tahu. Karena apa ya? Wis ra kena diterangno, Bang. Mulane kula niku gak ada kitab-kitab perdebatan ulama, nak gejol-gejolkan ngoten niku. Saya ulang lagi ya, kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama, pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh nak. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu nggak ngandani, takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung tau ke? Wingi-wingi ra bingung ora tau mikir. Maksudnya aku ya gumun, wong ora tau mikir ya do urip. Jadi ya sudah. Ya angel pancen urip ya angel. Mane ngaji ben mane ngaji. Ngaji minal fajr. Ngaji minal fajr. Itu satu-satunya ayat sing turun mau sak kalimat. Jadi ora sak ayat mau sak kalimat, sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Mun kula terusno. Oh masalah yamin iki kula terangno. Yamin itu maknane arah kanan. Arah kanan maknane arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Mulane ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah.
Ya saya malah bingung tengah ning ndi. Tapi nak istilah Quran itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah. Bahasa itu juga sah. Wong napa sebut ini ummatan wasatol litakunu syuhada napa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatol. Mun kalau terus jadi arah kanan itu maknanya apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladzaiqul adzabil alim. Innakum satamne sira kabeh. Fihi tetep dawu, fihi ku tetep ing dalem dawu innakum. Iltifatun te ono iltifat. Iltifat iku ngerubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladzaiqul adzabil alim. Yektine wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedih. Wa mutzawana lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara illa jazaa kecuali wales perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh illa ibadah wahil mukhlasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa ikhlas. Wis ikhlas pokoke enak-enak ibadah ikhlas mun nang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas. Mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temrohae guru cek ora ban sak karep-karepe pokoke mulang ya mulang ae. Sekolah nih, pokoknya mulang-mulang aja. Cek kira hakku ora urusan, pokoknya mulang wis. Boleh ridane Allah, ben sebenarnya akhirat rakakan hisab ribet mikir manusia ribet. Pemane mikir hak-hakmu ribet. Turuti ora tau waras, repot kabeh. Ben bonus, dunya ben bonus. Nah dhewe mesti dianggep ae urip sedina-sedina. Sing ngongkon bayangno urip suwi wis sapa? Wa amali akhiratika ka annaka tamutu hoten. Lan kula nak di 200.000 tak anggap wage. Urip nganti sesuk dhuwit 200.000 cak aki. Lah kowe bayangno dhuwit akeh, bayangno urip nganti 60 tahun. Sing ngongkon bayangno ngono iku ya sapa? Jelas Nabi dawuh wa amal li akhiratika ka annaka tamutu hoten. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sakmen iki, digedingi mok sewengi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya anggap ae cek sesuk. Kan mok sedina-sedina ngitunge apa? Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian pusing. Aja mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian namanya. Wong ora tau ngaji tauhid to namanya. Pas ya coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya ben ana kepas. Sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya tapi ini benar kepastian mbahmu manusa sing iso nontokno sapa. Pokoke nek acarane Senin, aku kandhani malam Senin, aku ono ya iso wae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya golek kiai serep. Alhamdulillah ras itu. Kados kula ngaji teng mriki wis pokoke umume iku akhir bulan wis ngono tok santai wis. Ya biasa wae. Ya pokoke urip ku anggap ae sedina wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Dan jadi misalnya damuk bojo ya endang sedina. Sesuk wis mati apa? Boleh sesuk jauh urip diwamuk meneh. Paling sedina. Wis sedina mati, yes. Enggak suwe-suwe ra aman apa? Aman. Semua aman. Wani urip ngono. Jadi daftar wali, tau warai ngono ora. Ikhlas ki ngoten carane ki salat ben nyaman. Ngendikane Rasulullah, "Sholli ka annaka sholatu muwaddi'in." Kowe nek pengen salat ikhlas, anggap bae iku salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu salat, tahu sujud. Juga salat tuh happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir. Seneng dadi salat. Salat kok ora. Sewante engko salat meneh. Sewante akhirnya awur-awuran. Mana kira dadi wali-wali aku. Krasa Kang, nek dadi wali ngono ambune. Kita ora ngono ambune semboyo. Maksudnya ora usah wali-wali papan atas, yang ringan-ringan ae, sementing bener. Jadi syarat wali wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Jadi misalnya diutang tapi sahur jangan utang sahur ngawur sembrono. Contohnya aja utang, aja nak utang bahaya. Enak kan? Jadi kayak di masalah berat ya enteng. Wong urip mau napa? Sedina. Apa meneh nek kowe luwih wali meneh, ora nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nek di masalah kan lep sedilu.
Cuma masalah kowe permanen, bar mati tambah neraka. Lha kok aja sampe. Malah selawase. Lawas. Mulane masalah ning donya tok, ora usah sampe tok akhirat. Ojo. Nah, gue kan repot ngajazai gue. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya, apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Sebenarnya semuanya ikhlas semua. Wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti wong ikhlas itu aman. Illa ibadah wahil mukhlasin. Kecuali kawulane Allah sing napa Suma ja'alna minal mukhlisin ya. Mimpi kula jenengan sedanten termasuk tiyang sing napa ikhlas. Pokoke dilatih nggih. Nara dilatih dipaksa. Pokoke luwateh paksa. Nggih Gus pokoke paksa. Paksa supaya sampean ikhlas. Ya wae misale kowe ngandalo pejabat ya mati. Nak mati ora kuat. Sing kuat namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kayak dhisik misalnya wong duwe wartel iku koyo sugih toko wartel. Bareng ono HP gitu tuntas. Dulu misalnya wong duwe telepon rumah iku koyo sugih ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti ora iktimat.